Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa lagi bersama saya Bunda Sejul dalam channel kita Bunda Sejul Edukasi. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan coba melihat lagi ya untuk UNVR. Walaupun demikian UNVR tidak termasuk dalam topik hari ini Bapak Ibu ya. Kemarin lumayan ya, merah merona. Mudah-mudahan hari ini bisa bisa terkondisikan karena harga minyak kembali rebound ya. Jadi kita bisa melihat atau memiliki potensi emiten-emiten yang akan rebound juga. Semoga saham-saham energi di hari ini tanggal 6 Januari 2023 di hari Jumat bisa meredam saham-saham energi ya yang kemarin sangat agresif untuk aksi sell off ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini kita bisa melihat selain kita bisa memantau untuk saham-saham energi, kemarin juga kita bisa memantau untuk saham penambangan seperti emas. Hari ini kita bisa melihat saham-saham yang memiliki potensi rebound ya, seperti Mika, SSMS, BBTN, kemudian ada MAPI. Jadi ada 3 ini tadi, 4 ya, Mika, SSMS, BBTN, MAPI. Kemudian ada peluang untuk melihat kembali di BBCA, BBRI dan BMRI dan BBRI ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat dan sepertinya BBRI akan bagi-bagi dividen ya. Yang punya investasi di BBRI yang reguler mungkin bisa melihat di historisnya kapan dia akan masuk masa kumdet ya. Oke, kita lihat UNVR di mana merupakan tampilan Bapak Ibu ya. Oke, ini UNVR. Nah, ini kita lihat sangat tajam Bapak Ibu ya, sangat tajam dan sesuai dengan target kita kemarin ya, ternyata ya masuk di penutup di 4730. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, di samping setiap hari saya mengupload rekomendasi untuk saham-saham yang bisa kita lihat hari berjalan ya, setiap hari saya juga biasanya memberikan gambaran lagi atau review lagi untuk membuat titik support dan resisten. Biasanya akan melihat historis sebelumnya ya. Jadi ada beberapa titik saling bertemu. Oke, maaf saya unmute. Oke, baik Bapak Ibu ini ya. Jadi kita bisa melihat historis dari dari pergerakan saham sebelumnya ya. Jadi seperti ini kemarin kita buat resistennya dan merupakan titik close kemarin ya, nilai close-nya, nilai harga close untuk marketnya ya. Ini seperti ini, ada beberapa yang terkena, ada berapa ya. Nah, kalau orang yang sangat luar biasa di bidang statistik bisa memahami kapan targetnya ya untuk mencapai nilai tersebut ya. Jadi ada semacam peluang untuk dinilai statistika ya. Oke, jadi untuk UNVR masih bisa swing Bapak Ibu. Nanti pada saat muncul seperti ini baru kita mulai menjual ya. Kecuali yang memang khusus untuk investasi. Yang Bapak Ibu yang belum sempat masuk di UNVR bisa ambil di harga ini. Penutup di 4730, kita bisa ngambil di 4700 ya. Kita bisa ngambil di sini 4700. Ya, 4700. Kemudian targetnya bisa yang kemarin Bapak Ibu ya. Yang setelah sampai di 4730 bisa sampai di atas. Ya, bisa di sini. Di harga 4810 ya. Ini bisa masuk di harga 4810. Walaupun ini kondisinya masih cenderung sideways Bapak Ibu ya. Ini ya bisa di 4810. Apabila naik lagi bisa mencapai ini ya, kita akan bisa lihat sampai di sini. Nah, ini ya. Bisa di harga 4910. 4910 atau di titik ini.
Bapak Ibu ya, titik ini, kemudian bisa lagi di titik ini. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita akan ke topik hari ini. Pertama kita akan melihat MAPI. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu ya yang memahami technical analysis. Kita bisa merencanakan atau men-trading plankan atau merencanakan trading untuk setiap harinya. Apakah kita mau momentum atau kita mau swing atau bahkan untuk harian ya. Oke, untuk MAPI kita sempat membuat support yang agak jauh ya Bapak Ibu, ini tanggal berapa ya saya tidak pernah menyimpan. Kita akan majukan untuk titik support dan hati-hati Bapak Ibu ya, hari ini ini sudah muncul indikator zigzag warna merah, kemungkinan akan turun dulu ya. Jadi kemungkinan akan turun, kita ambil titik paling rendah. Titik paling rendah tapi sepertinya akan naik ini ya. Kita ambil di sini, ternyata sudah masuk di area ini ya. Dia sudah masuk di area ini. Ini ya, sudah masuk di sini 1325. Mungkin ini merupakan titik terendahnya ya. Jadi kita bisa ngambil lagi di harga ini untuk titik supportnya. Kita ambil di titik ini titik support. Kemudian untuk resisten kita ngambilnya di sini dulu yang paling dekat Bapak Ibu ya. 1395 ya. Kita akan cek dulu apakah ini kan kemarin dia penutup di harga 1345. Lumayan opennya di sini. Historis apakah bisa seperti ini, nanti kita lihat ya ini ya. Ini bisa gini, jadi open, harga penutup bisa menjadi harga pembuka, kemudian naik ke atas ya. Ini harga penutup pembuka. Ya Bapak Ibu, kemungkinan ini akan masuk dalam supportnya. Kita berada di Bollinger Band paling bawah, kemudian nanti kita bisa target di sini. Target di Bollinger Band tengah. Untuk yang amannya yang tidak mau nyimpan lama-lama sebenarnya pada area ini dulu, area di Bollinger Band tengah ya. Jadi kita bisa targetnya untuk sementara di MAPI bisa ngambil di sini ya Bapak Ibu. Bisa ngambil di sini. Di harga 1395 ya. 1395. Kemudian target terjauh bisa di sini di 1475. Oke, MAPI biarkan dulu turun ya sampai di area ini baru kita entry buy Bapak Ibu ya. Biarkan masuk, kita masuk di entry di area oversold ya, oversold, ini overbought. Jadi ini oversold, ini overbought. Di sini entry buy, di sini entry sell ya. Sini entry sell. Jadi di harga ini kemarin harusnya kita sudah menjual. Ya, atau di harga ini ya. Ini sudah masuk untuk menjual kemarin. 1440. Oke. Jadi minimalkan risiko, jangan terlalu maksimalkan income ya, karena kita tidak tahu pergerakan saham yang apalagi awal-awal tahun seperti ini ya. Jadi kalau sudah ada selisih 3-4% boleh di sell ya. Oke, MAPI clear, kita ke jadi jangan dulu entry Bapak Ibu ya. Kita masuk area sini dulu untuk MAPI. Oke, kita akan ke apalagi tadi ya. Saya coba lirik dulu untuk milik Telegram sekuritas kita ya, Pintrako Sekuritas Official. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat akun LDN bisa melalui kami dengan aplikasi bernama Profit Anywhere ya. Jadi ada akun reguler dan ada akun syariah Bapak Ibu ya. Jadi seperti BBCA, BBRI dan BBNI, BMRI dan BBRI itu tidak ada di syariah ya, yang ada hanya di reguler. Jadi kita bisa memilih Bapak Ibu ya. Yang memilih tenang dan tentram bisa di syariah. Oke, kita akan ambil Mika dan SSMS ya. Mika dan SSMS. Kita Mika dulu. Jaringan tidak bagus ya. Mitra Keluarga Karya Sehat, Mika, kemudian SSMS. Untuk Mika masih MAPI, oke Mika. Mika potensi bagus ini candlenya, hanya saja belum ada alarm untuk
ini ya, belum ada masuk di zigzag untuk hijau. Nah, namun secara stokastik RSI sudah mulai membentuk yang namanya golden cross Bapak Ibu ya. Kemungkinan ini merupakan titik support. Bapak Ibu bisa mengambil atau membeli di titik support kembali ya. Ini kita tidak usah ditahan ya, kita kasih maju saja sini titik support. Nah, ini kemungkinan akan menjadi titik support baru ya. Jadi kita bisa entry buy di harga ini. Kita bisa ngambil di harga ini lagi Bapak Ibu di Bollinger Bands ini. Bollinger Bands ini ya. Kita cari dulu yang mana yang dekat. Ini yang kita bisa entry buy di 2890, ternyata dekat dengan harga penutup ya. Harga penutup. Kita akan ngambil di harga ini 2890. Target terdekat berada di ini lumayan banyak di sini, lumayan banyak. Kemungkinan naik lagi Bapak Ibu ya, kemungkinan naik lagi. Ini berada di sini. Targetnya kita ke 3100 ya Bapak Ibu. Ini kita ganti dengan merah resistennya. Jadi kita entry buy-nya di sini di satu fraksi di bawah. Satu fraksi di bawah, kemudian target sell-nya di sini. Ini swing ya Bapak Ibu ya. Karena ini agak lumayan lama, agak lumayan jauh. Jadi swingnya itu bagaimana kita entry di wilayah ini. Ya, pada saat ada muncul seperti ini kita entry, kemudian kita jual pada saat muncul seperti ini. Ya, sudah mulai alarm untuk muncul itu biasa kelihatan. Oke, selanjutnya kita ke SSMS. 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 Wow, sawit ya. Sawit sumber Masarana. Oke, SSMS. Nah, ini SSMS sudah memperlihatkan zigzagnya warna hijau ya. Namun ini lihat Bapak Ibu, ini ada kembali ke bawah ya. Hati-hati kalau kembali ke bawah lagi, karena memang walaupun ada seperti ini dia masih tetap bisa ke bawah lagi ya. Jadi kita bisa mengambil dulu untuk sementara. Kita akan melihat apakah dia bisa sampai di sini ya. Bisa di harga, saya akan coba lihat dulu yang mana yang bisa didapat. Ya, ini bisa sini. Ini juga bisa masuk di sini ya. Masuk di sini juga ya, ada berapa. Bisa kita untuk buy on support di harga ini Bapak Ibu, di harga 1385. 1385 ya, atau kita kasih turun ke bawah dulu. Oh jangan ya, jangan, karena sudah ada biasanya ini merupakan titik terbawah. Kita ambil di area untuk entry buy-nya bisa di area ini Bapak Ibu. 1410 saja ya. Nih, kita ambil di area ini 1410. Namun kita mesti lihat dulu ya Bapak Ibu, kita lihat dulu apakah untuk sini aja ya 1400. Jadi kita lihat dulu apakah sebentar untuk SSMS ini nilai AVG berada di atasnya open atau di bawah ya. Kalau di bawah jangan dulu, kita lihat dulu ya, lihat dulu pergerakannya. Namun kalau AVG berada di atas open, jadi kemungkinan bisa entry ya. Apalagi di sini ada sell yang banyak Bapak Ibu, ada tindakan yang menjual secara volume banyak, volumenya agak banyak untuk menjual ya. Jadi kita lihat dulu sebentar untuk situasi, apalagi untuk stokastik RS itu dia mengarah ke bawah ya. Jadi kita lihat dulu sebentar untuk pergerakannya ke depannya. Jadi AVG-nya itu bisa menjadi penentu. Kalau AVG-nya di atas open itu bisa trennya naik. Oke, untuk SSMS sudah. SSMS. SSMS. Oke, SSMS di manakah gerangan, apalagi saya lupa. Apalagi ya Bapak Ibu ya.
Mika sudah, SSMS sudah, MAPI sudah. Sekarang kita ke BBTN ya. Jadi ada beberapa saham bank, kita akan lihat saham-saham bank. Kita akan buka mulai saham BBTN. Oke, BBTN, Bank Tabungan Negara Persero. BBTN. Nah, BBTN ini sepertinya mau rebound ya Bapak Ibu, walaupun kemarin volume banyak menjual. Ini sudah masuk dalam lower low. Zigzagnya warna hijau sudah ada. Dia akan ke bawah ya. Jadi seperti biasa kita lihat nilai AVG kalau berada di atas open pada saat 30 menit ke atas, kemungkinan dia akan trennya naik ya. 30 menit ke atas Bapak Ibu. Oke, untuk BBTN kita bisa entry by support ya. Kita bisa beli di sini di harga 1295. Kita akan lihat dulu ya, ini ya. 1295 atau kita lihat dulu nilai AVG-nya ya. Bapak Ibu enggak apa-apa kita ketinggalan, yang jelas aman untuk kita entry ya. Oke, untuk BBTN kita akan entry sell-nya di sini seperti kemarin ya. Kita coba cek. Kita akan agak rendah lagi untuk ininya ya. Kita tarik dulu ke bawah. Ini kita berada di sini dulu yang titik terdekat di 1345. 1345 atau di sini ya. Ini ya di 1340. 1340 agak ini ya. Agak dikit yang ketemunya ya. Ini dia banyak. 1345 boleh ya. 1345. Nah, ini untuk kalau sudah tembus Bapak Ibu bisa ke sini lagi ya. Jadi kalau tembus ini dia masuk ke sini lagi. Oke, untuk BBTN kita ke BMRI. BMRI ya. Bank Mandiri, kemudian kita ke, jadi untuk titik support kita ngambilnya di candle hijau ya, titik support, dan kita selalu melihat indikator Bapak Ibu. Jadi indikator meyakinkan saja bahwa yang kita buat itu kemungkinan bisa di backing oleh indikator yang ada ya. Nah, ini ternyata masuk ya. Untuk untuk close-nya ternyata masuk di area ini ya. Ini lihat, perhatikan Bapak Ibu ini. Ini masuk di sini ketemunya ya. Dia kembali mengukir sejarah, kembali mengukir historis sebelumnya. Ternyata ya titik close-nya. Nah, ini kita bisa ngambil lagi. Sebenarnya kalau sebentar lagi menembus ini, bisa menembus bukan ke bawah, dia kemungkinan naik. Cuman kita bisa lihat ini indikator zigzag stokastik RSI, dia mulai agak lurus lagi. Kita belum tahu di arahnya ke bawah atau ke atas. Jadi untuk lebih amannya kita menunggu saja Bapak Ibu ya. Menunggu saja sampai indikator menembus kembali ini. Ya, kan ini kayaknya agak kecil. Kemudian kita akan ngambil di harga ini. Kita akan targetnya di sini ya, ini merah masuk. Nah, ini ada berapa merah masuk ya. Kemudian candle hijau juga bisa masuk. Jadi kita bisa menunggu dulu di titik sini untuk entry-nya. Entry di 9750 untuk buy on support ya. Oke, untuk BMRI kita clear, kita ke BBRI. Jadi seperti biasa Bapak Ibu kita akan melihat kalau trennya akan naik itu bila nilai AVG di atas dari open ya. Dari harga open. Jadi nilai harga AVG itu adalah rata-rata dari semua transaksi. Apabila rata-ratanya naik harganya dari open, kemungkinan trennya akan naik ya. Jadi memang BBRI ini sepertinya memang akan berbalik arah karena memang akan mulai membagi dividen lagi ya. Jadi kita perhatikan di RTI Bisnis untuk masa terakhir pembelian untuk BBRI supaya kita dapat dividen ya. Jadi masa cum date-nya, cari
tanggal cum date. Jadi tanggal cum date itu adalah batas akhir pembelian saham apabila tercatat dalam investor yang masuk dalam kategori dibagi dividen ya, berhak mendapatkan dividen. Ini agak turun Bapak Ibu, agak turun. Kita lihat historisnya, ini masuk, ini kena, kemudian ini juga kena ya, ini ya, ini juga kena. Nah, jadi bisa mengulang histori sebelumnya ya. Oke, yang mau entry di BBRI bisa masuk di area ini Bapak Ibu ya, bisa di area ini. Hanya saja kita lihat ini ternyata munculnya candle merah. Ya, candle merah ini berarti candle merah. Indikator merah. Kemungkinan dia akan turun lagi Bapak Ibu ya. Kemungkinan dia akan turun, jadi kita bisa menunggu di sini. Tapi kayaknya ini agak tinggi. Ya, ini agak naik ya. Jadi ini sudah bisa merupakan titik indikator sukses lagi ya. Nah, kita bisa menunggu di sini saja ya. Kita bisa menunggu di area ini. Ya, ini bisa ya. Oh, ini masuk di sini Bapak Ibu. Ini masuk. Kita akan cari lagi. Kalau ini terlalu jauh, kemungkinan tidak. Kalau jauh begini, ini masuk di sini ya. 4540, 45460 ini ya, jauh. Ini titik breaknya, ternyata dia masuk di titik break. Kita di sini saja ya. Ternyata ini masuk di sini. Biasanya tidak sampai Bapak Ibu ya. Biasanya dia tidak sampai karena agak dia trennya naik untuk BBRI. Nah, kita menunggu di sini saja Bapak Ibu ya. Kita menunggu di sini saja di 4510. Cuma perhatikan untuk masa cum date dan jangan sampai lupa tentang dividen trap ya, dimana pada saat pembagian dividen saham biasanya turun. Ini ya, kita coba menunggu di sini di 4510 atau bisa menunggu di sini 4570. Ya, ini dia sudah masuk fase. Oke, untuk BBRI kita lihat pergerakannya sebentar Bapak Ibu, karena dia akan membuka ke bawah, kemungkinan akan turun dulu. Dia membuka ke bawah ini, lihat dia membuka. Kalau seperti biasanya turun sahamnya ya. Biasanya turun bisa sampai seperti ini juga, bisa sampai mengarah ke sini. Apalagi akan bagi dividen. 4420 ya. Tapi yang ingin mendapatkan emiten dividen bisa membeli di harga close ya di 4640 yang hanya akan menjadi harga open. Untuk BBRI kita clear, kita ke nanti terlalu lama nanti ya. BBRI, BBCA ya, BBCA. Kita terakhir ke BBCA. BBCA. BBCA, ini BBCA juga sama Bapak Ibu ya, sama kasusnya dengan yang lain, dia kayaknya membuka ke bawah. Dia akan mencari titik nilai terbawah ya. Jadi kita menunggu saja untuk di sini di harga 8.000 ya, kita ngambil di 8.150 harga terbawah, atau di sini Bapak Ibu di harga ini 8.100 ya. Kita menunggu di harga 8.100, kemudian target terdekat berada di sini di 8350 ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Selalu perhatikan Bapak Ibu, kalau tren saham itu akan naik, kita pantau dulu 30 menit sebelum buka pasar, 30 menit setelah buka pasar. Apabila nilai FVG di atas nilai open, kemungkinan trennya akan naik ya. Oke, cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf banyak gangguan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Silakan untuk mengomentari Bapak Ibu, dengan senang hati saya menanggapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu Bapak Ibu.